Ada sebuah foto misterius terpampang di ruang kerja Presiden Prabowo Subianto saat masih menjabat Menteri Pertahanan. Jenderal ini memakai topi koboi dan menggunakan pakaian jeans. Gayanya begitu flamboyan dan penuh stylish saat menggunakan pakaian sipil dihiasi sal timor yang tergantung di lehernya. Meski tidak berpakaian militer, potret sosok ini justru berdampingan dengan mantan Panglima TNI, Jenderal Benny Mordani dan Jenderal M. Yusuf. Kedua jenderal ini pernah memimpin Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Lantas, siapakah sosok yang tak terkenal itu? Ternyata sosok berpakaian nyentrik itu adalah Letnan Jenderal Dading Kalbuadi. Ia adalah salah satu jenderal TNI Angkatan Darat yang disegani sebab dirinya adalah ahli intelijen yang beroperasi di Operasi Seroja Timur Timur. Dalam menjalankan tugasnya, jarang sekali Letnan Jenderal Dading Kalbuadi memakai seragam TNI. Ia pun sering memakai topi koboi dan jeans biru, sehingga dirinya pun sering digelari Jenderal Blue Jeans Soldier. Sang jenderal masih berpangkat kolonel saat bertugas di Timur Timur. Pengalaman tempurnya tak main-main. Ia lulus sekolah khusus di Amerika Serikat, sehingga LB Mordani mempercayakan dia memimpin grup Sandi Yuda Kopassus. Saat memimpin Operasi Seroja pada 1975 sampai 1976, Dading membentuk tim-tim kecil untuk operasi penyusupan dengan nama sandi Operasi Umi Tuti. Beberapa anggota tim khusus ini antara lain adalah Letnan Jenderal TNI Kuntara, Letnan Jenderal TNI Tarup, Letnan Jenderal TNI Yusuf Yosfia, dan Letnan Jenderal TNI Sutioso. Sebelum Operasi Seroja di Timor Leste pada tahun 1975, nama Dading Kalbuadi tak begitu menonjol di kalangan perwira TNI. Padahal dia punya peran cukup penting dalam keberhasilan operasi tersebut. Pria kelahiran Cilacap pada 14 April 1931 ini merupakan kawan dekat LB Mordani, Panglima ABRI dan Menteri Pertahanan di masa pemerintahan Soeharto. Keduanya satu angkatan ketika belajar di Pusat Pendidikan Perwira Angkatan Darat, Bandung pada era 1950-an. Seperti Benny, ketika belum berusia 17 tahun, Dading sudah ikut melawan tentara Belanda. Operasi keduanya sama-sama di Jawa Tengah tapi di daerah berbeda. Benny di sekitar Solo dan pernah ikut kelompoknya Letnan Kolonel Slamet Riyadi. Sementara Dading menjadi anggota pasukan Indonesia Merdeka atau Mati atau IMAM di daerah Banyumas. Iwa Sumarmo dalam Indonesia Merdeka atau Mati menyebut Dading pernah terlibat dalam sebuah misi sulit, yakni penyusupan ke daerah pendudukan tentara Belanda. Dading dan Benny juga pernah masuk resimen para komando Angkatan Darat yang menjadi cikal bakal Kopassus. Kedua sosok ini menjadi perwiranya dan terlibat dalam operasi penumpasan pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI pada tahun 1958 ketika masih berpangkat Letnan II. Dading menjadi saksi kegemilangan Benny dalam sebuah operasi terjun payung, padahal Benny belum pernah latihan terjun payung sebelum misi itu. Menurut Julius Power dalam Benny Tragedi Seorang Loyalis, Benny dan pasukannya sukses merebut lapangan udara Pekanbaru. Benny lalu diberi wing penerjun ketika operasi itu sukses. Dading saat itu membawa kamera dan mendokumentasikan kondisi lapangan. Dalam operasi melawan PRRI itu, Dading kemudian terluka dalam sebuah pertempuran di Riau. Dari sela-sela debu yang masih mengepul, nampak Dading Kalbuadi terkapar. Darah berlepotan pada bagian lehernya. Pecahan peluru ternyata menyerempet leher Dading. Demikian catatan Julius Power. Dading juga pernah menjadi komandan grup Korps Baret Merah yang kala itu bernama Komando Pasukan Sandi Yuda, yang kini bernama Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Pada akhir 1975,
Dading dilibatkan dalam sebuah operasi ke Timur Timur guna melawan anasir komunis Fretilin di sana. Sebelum berangkat, Benny yang sudah jadi pejabat intelijen dengan pangkat yang sudah melewati Brigadir Jenderal bertemu Kolonel Dading Kalbuadi. "Sudahlah Ben, tak apa-apa, saya kerjakan. Tapi tolong titip keluarga saya kalau nanti saya tidak kembali," jawab Dading kepada Benny Mordani. Lalu berangkatlah Dading dan pasukannya dari Korps Baret Merah ke daerah perbatasan RI Timur Timur. Dading dan pasukannya menyamar jadi orang sipil yang kebanyakan memakai pakaian dari bahan denim atau jeans. Untungnya, misi Dading berjalan dengan baik. Operasi Flamboyan kemudian disusul dengan operasi pendaratan besar dari pasukan ABRI yang dinamai Operasi Seroja. Bintang Kolonel Dading pun bersinar. Tak lama kemudian, pangkat Dading dinaikkan menjadi Brigadir Jenderal. Ia pernah menjadi Panglima Kodam Udayana yang membawahi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Timor Timur yang kala itu jadi provinsi ke-27 RI. Setelah Benny Mordani menjadi Panglima ABRI, Dading ditarik ke Jakarta. Jabatan yang sempat diembannya adalah Kepala Perbekalan ABRI, Asisten Logistik Mabes ABRI, dan Asisten Logistik Kasum ABRI. Sebelum pensiun dengan pangkat Letnan Jenderal, Dading pernah menjadi Kepala Staf Umum ABRI dan Inspektur Jenderal Departemen Pertahanan Keamanan. Ia tutup usia pada 10 Oktober 1999. Jadi ternyata Pak Prabowo tidak sembarang mencantumkan foto di ruang kerjanya. Foto-foto ini adalah inspirasi baginya agar terus membaktikan diri bagi bangsa dan negara meski nyawa adalah taruhannya. Sehat selalu untuk Pak Prabowo. Bahkan bisa disebut, begitu saudara menerima mandat tersebut, menerima kekuasaan tersebut, saudara-saudara sebenarnya sudah menyerahkan jiwa dan ragamu kepada negara, bangsa, dan rakyat. Pangkat yang saudara sandang, bintang yang saudara sandang, bintang yang ada di pundakmu, itu adalah, artinya adalah penghormatan dari rakyat. Penghormatan dari rakyat karena rakyat menyerahkan nasib keamanan mereka kepada saudara-saudara.